Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Oyame Amolongo. Kali ini saya akan membahas kedua bor yang memiliki ukuran dan bodi yang cukup berbeda, yaitu Tengmor dan M-Cool. Ini Tengmor yang terbaru yang ukuran cak 13 mili dan M-Cool yang terbaru juga yang memiliki baterai tipe LXT. Saya bahas dari M-Cool dulu. Ini bodinya terbilang kecil ya, yang basic punya itu. Terus caknya 10 mili, baterainya di 10 sel. Begitu pula dengan Tengmor. Dia ini bodinya begitu besar. Ini ukuran bukan jumbo sih, XL, LL. Ini M, ukuran M. Ini ukuran L ya. Karena masih ada yang lebih besar bodinya dari ini. Bedanya pasti di damonya di dalam, itu sudah pasti. Ukuran rotornya juga pasti beda. Terus ini caknya 13 mili ya. Kenapa saya membahas kedua bor ini? Karena saya melihat di marketplace justru harganya ya yang buat saya mau bahas kedua bor ini. Harganya si Tengmor ini ya, di kelengkapan 2 baterai dia di harga 489.000. Harganya sama waktu pertama kali saya beli, yang pertama kali saya unboxing ya. Terus di M-Cool sendiri harganya malah naik di kisaran 520-an lah. Makanya saya bilang ini cocok saya bahas. Oke, kenapa saya bahas? Karena dari segi harga, nanti ada yang tanya juga, oh bang, kenapa tidak adil ya? Bukan mengapa, kenapa tidak adil itu soalnya dari segi motor atau apa, dinamo, rotor apa, itu berbeda ya, cak pun berbeda. Tapi yang buat saya menarik itu dari segi harga. Oke, saya ini akan coba hanya simple ya, nggak terlalu ini, hanya tes mode skrupnya dengan mode bor kayu saja ya. Oke, saya lanjut ke lapangan. Oke, saya mulai dari M-Cool. Kita coba lihat dulu. Oke, ini skrup dex panjangnya di 5 mili ya, 5 cm, 5 mili lagi. Ini kalau ini harusnya tembus. Ini kayu besi Merbau Papua. Saya pakai mode skrup ya, torsinya max di 20. Oke, saya mulai saja duluan ya. Kedua baterainya saya sudah penuh ya, sama dan Tengmor juga. Kita coba. Bismillah. Oke, saya mulai ya. Bismillah. Oke, tidak mampu. Tidak mampu ya. Caknya juga longgar ya. Oke, tidak bisa ya. Coba saya ganti pakai Tengmor di mode yang sama, torsinya juga 20, speed 1. Oke, ini penguncinya kurang mantap ini, pengunci caknya. Bismillah. Oke, Bismillah.
mati ya. Yo, patah, bukan mati lagi. Saya coba ulang tapi mana lagi kok patah. Ada apa masalahmu? Bisa-bisanya dia mengatakan dia mati. Patah cok. Ini kayunya nih yang bikin patah. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri, dia patahnya pas di ujung ininya. Dua lagi. Tenaganya memang lebih unggul dari M-Cool tuh, karena ukuran mesinnya dinamonya juga yang besar ya. Kita lanjut langsung ke, saya buka dulu ini. Saya mau lanjut langsung ke mata bor auger bit. Oke, kita masuk di mode bor, mata bor auger bit ukuran 13 di speed 2 dulu ya. Saya mulai dari M-Cool lagi. Dari bekas patah ini teman-teman lihat. Oke, mulai ya, speed 2. Bismillah. Mati. Ini panjangnya ke bawah 4 cm ya. 4 cm, 4 inci. Tidak bisa. Saya main di speed 1. Tembus. Oke, saya naikkan ke ukuran 16, langsung speed 1 aja. Bismillah. Oke, nice. Saya langsung ganti ke ukuran 19 mili. Bersihkan dulu. Ukuran 19 mili. Speed 1. Mode bor. Bismillah. Sini aja deh. Nice. Saya naikkan ke ukuran 22. Langsung speed 1. Bismillah. Mati cok, pada akhirnya mati. Oke, mati di sini ya. Apakah dia masih bisa? Sudah bisa ya. Sudah mampu. Saya coba cabut. Patah. Biasa kalau sudah ekstrim begini pasti ada saja korbannya. Saya lanjut ke tengor saja, saya buka ini dulu. Oke, lanjut. Saya langsung lanjut ke tengor di ukuran 13 mili, mata bor auger bit, mode bor. Bismillah. Caknya memang kurang
bersemangat ini catnya. Oke, mulai lagi. Speed 2-nya loyo sekali. Speed 2-nya loyo sekali. Speed 1 ya. Oke, tembus. Bisanya speed 2-nya begini tuh. Saya ulangi, speed 2. Capnya mantap. Tadi menggigit mantap, tapi hanya saja kurang mantap di ini. Nah, bisa lihat ya. Sudah mau. Apa nih? Tidak tahu kenapa. Nggak mau putar ya. Bermasalah lagi. Agak aneh. Jaknya agak aneh, tapi tiba-tiba los. Entah ini apa yang bermasalah. Saya naikkan ke ukuran 16, speed 1 langsung. Tuh dia nggak ngancing, dia mutar. Speed 1 langsung ya. Aneh sekali nih. Timer ini pengancingnya agak aneh. Jika teman-teman dapat unit kayak saya di caknya ini, tolong tulis di kolom komentar ya. Saya naikkan ke ukuran 19. Cak pengancingnya kurang mantap. Tembus tanpa hambatan. Ya gila, ini speed 1 kok. Nah, mau buka ya, mau buka caknya saja harus tahan ini lagi begini. Ini bukan penguncian satu tangan namanya nih. Jadi teman-teman tuh harus Oke, ini ukuran 22. Mati. Oke, mati dia. Berkali-kali saya coba.
Hmm. Disuruh paksa terus ini, jangan ditiru ya teman-teman. Mau buka baru. Kayaknya sudah tidak mampu memang. Oke, saya masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan saya tentang kedua bor ini, yang pertama dari segi baterai coba. Kalau ini setelah saya ingat kembali atau nonton kembali itu baterainya di setiap selnya itu di 1300 satu deret satu baris, jadi totalnya harusnya itu di 2,6 Ah, sedangkan di baterainya M-Cool itu satu barisnya di 1500 mAh, jadi totalnya di 3000 mAh atau 3 Ah. Oke. Oh, dari tes pengujian teman-teman bisa lihat sendiri tadi, sempat baut ulir baliknya di M-Cool itu patah ya, baut ulirnya itu patah. Teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana tes pengujian saya. Itu juga terlalu ekstrim. Saya ingatkan lagi buat teman-teman, jangan ditiru ya. Kalau mau tiru ya silakan, risiko tanggung sendiri. Oke, saya kesimpulan pertama soal Tengmor dulu ya. Di mode skrup dia mantap, apalagi skrup besar ya. Skrup dex ukuran 5 inci itu bahkan dia babat 2 kali patah. Skrup dex 5 inci. Kalau untuk yang kecil-kecil boleh, boleh, tapi beratnya ini loh yang teman-teman harus perhatikan. Nah, soalnya kalau di plafon atap berat begini sebenarnya lebih cocok di pilihannya bisa jatuh ke M-Cool untuk segi penyekrupan ya. Yang kecil-kecil, kalau skrup besar sudah boleh di sini, sudah sangat tenaganya sudah sangat keluar ya. Lalu ini tadi teman-teman bisa lihat sendiri di skrup dex, bahkan yang untuk ulir akhirnya kan tadi ada beberapa ulir itu dia nggak sampai, jadi menurut saya tuh di skrup 1 sampai 2 inci bahkan 2,5 inci itu ini sudah mantap ya. Makanya saya bilang untuk plafon ya lebih bagus ini kalau memang teman-teman kesehariannya untuk skrup plafon saja ini. Tapi kalau teman-teman pakai skrup dex yang besar-besar ya bisa lah ambil ini. Terus untuk mode bor teman-teman bisa lihat tadi sempat si M-Cool itu caknya patah ya. Bukan caknya, ulir baut ulir baliknya itu patah di dalam. Terus kalau soal tenaga yang untuk di kayu sih ini masih lebih unggul ya, buat saya sih wajar saja karena dari segi motornya bahkan untuk rotornya pasti itu beda, ukurannya saja sudah beda. Untuk mode Hammer saya tidak coba, teman-teman bisa nonton di YouTube saya, di masing-masing channel masing-masing video itu ada saya mode bornya, mode Hammernya ya. Jadi kesimpulannya ini sebenarnya tergantung pilihan teman-teman masing-masing. Kalau tidak keberatan dengan ukuran, saya lebih sarankan sih ambil Tengmor ya, karena mengingat harganya yang lebih murah ketimbang ini. Walaupun baterainya sih masih seharusnya ini cuma 2,6 Ah, itu pun secara harganya saya nggak tahu, hanya tertulis saja di setiap selnya itu di 1300. Terus kalau tidak merasa keberatan dengan berat dan ukuran yang besar ya saya sarankan ini. Tapi teman-teman kalau memang lebih cari compact atau kecil, tenaganya ini pun tidak kalah, bahkan saya rasa itu tenaganya ini
si M-Cool itu mengingat motornya saja kecil, tenaganya sudah bisa menyamai si Tengmor yang ukurannya gede gini. Dari segi ukuran saja sudah beda jauh. Ini tuh tidak kalah loh. Jadi kesimpulannya itu kembali lagi teman-teman yang mengambil yang mana. Kalau memang nggak keberatan dengan ukuran besar, boleh ini. Tapi teman-teman khusus yang cari yang bode-bode compact untuk penyukrupan, lebih baik ini. Kalau dari segi harga sih memang ini lebih mahal. Tapi mengingat lagi kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Oke, itu saja kesimpulan saya tentang kedua bor ini. Jika ada pendapat atau pertanyaan ataupun masukan, teman-teman silakan komentar. Dengan ini saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video saya berikutnya. See you.